Bismillahirrahmanirrahim. Sihir atau santet bisa menimpa pada diri kita disebabkan karena beberapa hal. Yang paling utama adalah karena kita sering lalai dalam mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, bisa jadi karena kita pernah tidak menjaga akhlak kepada seseorang, sehingga membuat dia tersinggung dan membalas perbuatan kita dengan jalan sihir. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat 36 berfirman, "Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Rabb yang Maha Pemurah, kami adakan baginya syaitan. Maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya." Allah telah berjanji bahwa sebenarnya syaitan tidak dapat berkuasa mengatur hamba-hamba Allah yang benar-benar taat dan berserah diri kepadanya. Syaitan akan berkuasa mengatur hanya kepada mereka yang sudi dan mengikuti langkah-langkahnya menuju api neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka, kecuali orang-orang yang mengikuti kamu, yaitu orang-orang yang sesat." Al-Hijr ayat 42. Dan Allah berfirman, "Sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaan atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Dan sesungguhnya kekuasaannya hanyalah atas orang-orang yang mengambilnya jadi pemimpin dan atas orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah." An-Nahl ayat 99-100. Maka dari itu, berdasarkan ayat tersebut, bisa disimpulkan bahwa sihir yang menimpa kita sumbernya adalah kelalaian kita sendiri, baik lalai dalam menjaga hubungan kita dengan Allah dan lalai dalam menjaga hubungan kita dengan sesama. Meski begitu, Allah yang Maha Pemurah bersama Rasul-Nya tetap memberikan jalan keluar bagi kita yang terkena sihir. Berikut adalah amalan agar diri kita bisa terhindar dari sihir atau santet. Yang pertama adalah selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam keadaan duduk, berdiri, maupun berbaring. Sebisa mungkin kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dan dalam keadaan apapun. Karena rupanya saat kita mengingat Allah, saat itu juga malaikatnya turun dan melindungi tubuh kita dengan cahaya ilahi, sehingga tidak ada sihir yang mampu menembus cahaya itu. Yang kedua, mengusap badan dengan ayat sebelum tidur. Dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW jika akan tidur, beliau merapatkan kedua telapak tangannya kemudian meniupnya, lalu membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Sesudah itu, beliau mengusap kedua tangannya ke badan, bermula kepala, wajah, lalu bagian depan badan. Demikian itu beliau lakukan 3 kali. Hadis riwayat Bukhari. Hadis tersebut menjadi ilmu yang sangat penting bagi kita, karena saat tidur kesadaran kita hilang, sehingga kita tidak bisa mengingat Allah. Oleh karena itu, beliau mengajarkan kita untuk membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, lalu ditiupkan ke telapak tangan dan diusapkan ke seluruh tubuh. Dengan begitu, tubuh kita akan terlindungi meski kita dalam keadaan tidur. Yang ketiga, membaca doa perlindungan.
Diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang singgah di suatu tempat, lalu ia membaca A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk yang diciptakannya, maka tak ada sesuatu pun yang membahayakannya hingga ia beranjak dari tempat tersebut. Hadis riwayat Muslim. Ada sebuah riwayat menjelaskan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang dalam perjalanan Isra Mi'raj, sebelum sampai ke arsy-Nya Allah, beliau mencium bau harum, yakni aroma masitoh penyisir rambut anak Fir'aun. Di situ Nabi melihat Ifrit yang mengikuti dari belakang dengan obor api hendak membinasakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril mengajarkan kalimat tammah untuk menolak dan menghancurkan Ifrit tersebut. Kalimat itu dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Ifrit tersungkur, jatuh dan terbakar. Sebagian ulama syariat mengajarkan kepada kita untuk membaca kalimat ini di saat pagi dan petang sebanyak 3 kali. Insya Allah, tubuh kita akan terlindungi dari gangguan jin dan setan yang hendak membahayakan. Yang keempat, menjaga akhlak. Yang terakhir adalah yang paling penting, yakni kita harus senantiasa menjaga akhlak kita, baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Karena bisa jadi sihir yang menimpa kita bermula ketika kita pernah menyakiti orang lain, sehingga mereka membalas perbuatan kita dengan jalan sihir. Sebaliknya, jika kita senantiasa berbuat baik kepada orang, tidak sombong saat sukses, dan tidak menghina bahkan merendahkan sesama, insya Allah, Allah akan melindungi kita dari hal-hal yang membahayakan seperti sihir. Demikianlah, semoga kita menjadi orang yang senantiasa menjaga akhlak dan dijaga dari sihir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.